Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Buya, ada selebaran yang dibagikan di dalam masjid, isinya adalah tawaran untuk membeli kaset CD ceramah, Buya. Apakah ini termasuk jual beli di dalam masjid? Langsung dihukum itu, tim yang salah dan tidak dibenarkan membagikan brosur umrah, brosur jualan di dalam masjid adalah haram. Biarpun tim al-baca itu boleh ditegur, tidak diperkenankan. Itu mesti tim yang tidak dekat, tidak pernah ngaji itu, nggak bisa, tidak diperkenankan. Haram, masjid bukan untuk itu. Tolong dihentikan. Itu adalah kesalahan. Ini semuanya mohon ditegur. Kadang-kadang tim kita kan banyak. Ada tim terlalu bersemangat tapi mungkin lupa, tidak mendengar dan sebagainya. Tidak diperkenankan membagi brosur umrah di dalam masjid karena itu sama menawarkan dagangan. Membagi brosur, kecuali brosur dakwah. Brosur program dakwah. Program pembangunan masjid, bangunan pondok, program pengajian, itu boleh dibagi masjid. Akan tapi kalau sudah ada nilai jualannya tidak diperkenankan, Nabi melarang yang demikian itu. Transaksi di masjid hukumnya adalah haram. Nah ini, jadi ini harus hati-hati. Ya, kalau memang ada, biarpun al-baca tetap salah, nggak bisa dibela, nggak usah dibela. Itu timnya yang ngantuk, itu berarti tim nggak pernah ngaji itu, sudah, tidak boleh, tidak diperkenankan, sudah selesai sudah. Sangat jelas. Karena akan didoakan Rasulullah arbahullah. Ada orang menawarkan dagangan di masjid, didoakan Rasulullah, tidak beruntung. Makanya jangan dilanggar ini. Tidak beruntung nanti Anda. Travel nggak berhasil, semuanya nggak berhasil. Baik. Karena jual CD, kecuali promo bagi-bagi CD. Wah, ini boleh. Yang mau CD Buya diambil di luar gratis. Wah, itu boleh di dalam masjid. Oh, hati-hati, tolong. Nah, ini harus perhatikan tim Al-Bahjah, tolong yang benar, ngasih contoh yang baik. Jangan mengumumkan dagangan, jangan mengumumkan jualan CD di masjid. Selesai. Allah alam bismillah. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Kita ambil satu penanya. Ada sahabat kita Sugandi dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, di kampung saya dulu pernah mengalami kesalahan hari awal bulan puasa. Seperti begini, sekarang hari Kamis, katanya besok hari Jumat tanggal 1 Ramadan. Terus semuanya sekampung berpuasa di hari Jumat. Lalu pas jam 10 siang ada pengumuman katanya tanggal 1 Ramadan itu diputuskan hari Sabtu, bukan hari Jumat. Pertanyaan saya, bagaimana puasa kita yang hari Jumat itu? Apakah harus dibatalkan atau diteruskan? Sekian Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang sudah dilakukan dilanjutkan dan tidak jatuh menjadi puasa Ramadan. Jatuh menjadi puasa sunnah. Artinya kalau mau dibatalkan pun adalah dibatalkan. Karena niatnya Ramadan tidak jatuh Ramadan. Karena puasa Ramadan tidak boleh kecuali di puasa bulan Ramadan. Maka jatuhnya puasa sunnah biarpun niatnya Ramadan. Dilanjutkan saja. Mungkin ada pertanyaan itu muncul dari pembahasan masalah Yaumus Syak. Tidak diperkenankan kita puasa di hari Syak. Itu pun hanya menurut jumhur ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada hari Syak. Bahkan untuk berhati-hati boleh. Hari Syak. Hari Syak adalah hari yang diragukan apakah ini Ramadan atau belum Ramadan. Kapan hari Syak itu? Hari Syak itu adalah ada tanda-tandanya. Hari Syak adalah di saat hari Syak itu adalah hari Syak adalah ada tanda-tanda. Di antaranya adalah hari Syak itu adalah hari yang diragukan apakah itu masuk Ramadan atau belum Ramadan. Di saat hari itu terang, tidak ada tidak ada mendung, sehingga kalau melihat rembulan itu pasti bisa. Cuman tidak ada rembulan dan orang saat itu sudah menunggu-nunggu. Jadi orang mulai dari ahli falak ini semuanya sudah nunggu-nunggu bahasanya malam itu adalah malam hilal Ramadan. Ternyata sudah ditunggu-tunggu tidak ada. Akan tapi ini besok adalah hari yang ke-30. Pertama menuju hari ke-30, hari terang, hari terang tidak ada mendung. Menuju hari ke-30, tatanya tidak ada tanda-tanda. Nah ini. Tidak ada tanda. Tapi orang sudah bicarakan hari ke-30 itu mungkin sekali bulan Ramadan. Hari ke-30 Sya'ban mungkin sekali bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan haram puasa di hari ini. Yaitu hari ke-30 yang diduga itu bisa tanggal 1 Ramadan. Tapi dalam hitungan Sya'ban ke-30. Dan orang-orang sudah pada menunggu. Yang kedua adalah menunggu, membicarakan bahasanya insya Allah mungkin sekali tanggal 30 Sya'ban itu juga tanggal 1 Ramadan. Artinya tidak ada 30 Sya'ban. Maka
Kemudian langit terang. Jadi sudah nggak ada, kok nggak kelihatan. Tapi dalam hitungan kayaknya pas hari ini. Maka ini hari syak, sebagian ulama mengatakan haram puasa di sini. Kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi kalau hari mendung, malam ke-30 mendung, fa'akmilul iddata 30. Kalau memang ada mendung, nggak kelihatan, langsung disempurnakan Sya'ban 30. Ini adalah masalah pemahaman fikih. Barangkali pertanyaan itu muncul dari sini. Tapi kalau sudah terlanjur puasa nggak ada masalah, beres puasa akan. Tapi kalau itu terbukti bukan puasa Ramadan, menjadi puasa sunnah. Kalau ternyata ketukar kebalik, terlanjur tidak puasa, tak taunya Ramadan. Ya sudah, terlanjur tidak puasa bagaimana? Tapi wajib imsak, menahan diri. Cuman gimana? Bayar nanti setelah Syawal 1 hari. Kamu punya utang 1, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada titipan pertanyaan dari Hong Kong. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, teman saya nadar kalau saudaranya sembuh akan puasa 1 tahun. Kemudian saudaranya sembuh, setelah itu sakit lagi dan berujung meninggal. Lalu bagaimana dengan nadar teman saya, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadar harus penuhi semampunya. Puasa Ramadan saja semampunya. Puasa Ramadan kalau sakit tidak mau dipotong. Nadar 1 tahun. Makanya sudahlah, kalau nadar itu biasanya adalah sampai dalam bahasa itu. Orang biasa nadar biasanya orang pelit ibadah, pelit sedekah. Mau sedekah aja nunggu nadar. Kalau anakku sembuh nanti akan sedekah. Sedekah dulu baru nanti sembuh. Ini biasanya kerjaan pelit, nadar dulu. Saya nadar nanti kalau saya dapat, oh ya ini adalah sedekahnya orang yang pelit. Dikorek dulu, diogrok-ogrok pakai nadar dulu. Kalau tidak nadar tidak keluar-keluar. Jangan, kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah 100 juta. Kelamaan 100 juta, insya Allah sembuh begitu. Coba, gara-gara nadar, kalau anak saya sembuh, saya sedekah 100 juta. Baik, kalau anaknya tidak sembuh, sudah anaknya nggak sembuh, nggak sedekah, rugi dia. Nasib, ya. Sudah anaknya nggak sembuh, apalagi? Dianya tidak bisa sedekah. Kalau dari awal, sedekah 100 juta. Tak tahu anaknya kesembuh, Masya Allah, pahalanya lipat ganda. Sudah sedekah, anaknya mau diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Kalau kan enak. Baik, karena sudah nazar, apapun bentuk ibadah hendaknya dipenuhi sesuai dengan nazarnya. Biasanya itu nazar hawa nafsu. Biasanya nazar hawa nafsu itu kegedean. Giliran denger setahun, sebulan Ramadan saja kadang berat. Apapun bentuknya harus penuhi semampunya. Jika tidak mampu ditunda, dicicil, begitu ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi hati-hati dalam urusan nazar. Nazar itu jangan dijadikan sandaran untuk beribadah. Dan memang ada nazar karena memang tidak punya. Dikisahkan Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah nazar, tapi kasusnya tertentu. Waktu Sayyidina Hasan dan Husain itu ada sakit. Kemudian bernadar, kalau sembuh aku akan berpuasa 3 hari. Ini ada nadar, karena memang dalam keadaan tidak ada rizki, tidak ada apa. Maka nadarnya puasa. Saya ingin berbuat baik, sedekah saya tidak bisa sedekah. Puasa sudah setiap hari. Cuman saya khususkan kalau sampai anak saya sembuh, maka saya akan berpuasa. Sebetulnya berbuat baik itu yang paling enak adalah yang paling berat bagimu. Orang pelit itu nadarnya jangan puasa. Kalau orang telit itu nadarnya adalah ngasih duit. Nadarnya puasa enak. Jadi ibadah yang paling bagus adalah bertentangan dengan hawa nafsunya. Kalau Anda pelit, sudahlah, sedekah dikit-dikit. Nadar saya sedekah. Nadarnya puasa ya enak, apalagi puasa tambah ngirit tuh. Semua anaknya sekeluarga diajak puasa. Kacau. Baik ya, selesai. Insya Allah yang nadarnya harus tetap dipenuhi karena sudah terlanjur nadar dan berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi tetap semampunya. Kalau sakit lagi, baik, lagi sudahlah, jangan nadar lagi, sedekah saja yang banyak. Semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Dan ingat, sakit di saat kita minta kepada Allah, di saat kita minta kesembuhan, sudah sedekah kok tidak sembuh, jangan ngeluh kepada Allah. Karena Allah sayang, sudah diambil, Anda sudah sedekah menjadi pahala. Kemudian ternyata anak kok masih sakit, berarti anak Anda masih diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Anda akan diangkat lebih tinggi. Karena apa? Penyakit bagi seorang yang beriman adalah bukan kerendahan, akan lebih sakit bagi orang yang beriman adalah mengangkat derajat dan pengampunan dosa dan untuk menabung pahala besar nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari sahabat kita Beni ya, kali ini kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via telepon. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Salawatnya Bapak. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Di Desa Putra, Desa Tegaluh.
Afwan, Bapak siapa? Siti Saputra di Oh, Bapak Saputra di Raja Galuh ya. Iya, kabarnya baik Bapak ya? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak, silakan pertanyaannya kepada Buya. Ini Bu, untuk Buya. Assalamualaikum. Ini Buya, saya kan anggota DKM masjid. Nah, yang bulan Ramadan ada acara takjil bersama. Nah, kan pasti kan itu ninggalin anak di rumah. Ninggalin apa? Katanya nggak boleh kalau takjil di masjid. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Orang teh. Saya yang bilang katanya kalau buat takjil di masjid hukumnya nggak boleh. Kalau apa? Kalau takjil apa Pak? Kalau takjil di hukumnya katanya jangan lebih Makan di masjid maksudnya? gitu sama keluarga gitu. Iya, halo Bapak. Ya, halo. Iya. Silakan lanjutkan Bapak. Kalau makan di masjid? Ya katanya nggak boleh ya, nggak abdol. Lebih baik bersama di rumah gitu Pak. Iya. Jadi gimana karena gitu menurut Buya gitu. Iya, iya. Baik, masih ada Bapak? Udah, Cukup. Baik, terima kasih Bapak. ya. Iya. Baik. Ya, assalamualaikum Bapak. Salam. Iya. Baik Bu ya, Bapak Saputra di Raja Baik, kita Galuh. lanjutkan tadi sebelumnya. Adapun yang akan ditanyakan tentang takjilan. Ini beginilah ya. Makan di masjid itu dibedakan antara orang yang sengaja makan di masjid atau orang yang beribadah di masjid lalu makan di masjid. Ini pada perbedaan. Kalau Anda pengen makan lalu ke masjid membawa anak-anak, itu tidak diperkenankan. Masjid kok buat rekreasi. Misalnya dari rumah bawa makanan ke masjid, tidak diperkenankan dengan itu. Tapi kalau ada orang tinggal di masjid kemudian makan di masjid, asalkan menjaga tata krama, diperkenankan. Dan ini terjadi pada orang-orang dahulu. Jadi berbuka di situ, sahur di situ. Jadi tolong dibedakan ini. Berbeda. Kalau kita sudah di masjid, saya mungkin waktu saya sedikit, tidak banyak waktu untuk pulang. Masa kalau di masjid harus di mana? Nah ini ada sebagian orang itu kadang-kadang berucap itu adalah tidak pernah direnungi seperti apa. Ngomong nggak boleh di masjid untuk ibadah. Ngerti masjid adalah untuk ibadah. Tapi kalau ada orang tinggal di masjid, bahkan ashabus suffah yang bersama Nabi SAW makan di masjid. Bahkan tinggalnya di samping masjid, bahkan dibuatkan di situ. Dia tidur di masjid sesaat. Nah, ini jadi harus dibedakan hal yang jadi kalau ada orang membawa makanan, yuk kita makan di masjid luas, rumah kita sempit. Nah, ini kurang ajar, merendahkan masjid untuk makan saja. Kalau orang ahli masjid, beribadah di masjid, iktikaf di masjid, kemudian dia makannya di situ, ya nggak ada masalah. Tapi dengan catatan, lihat, jangan membuang kotoran di dalam masjid, jangan buang sampah di dalam masjid. Hendaknya masjid tetap dijaga kehormatan masjid, yaitu kemuliaan, kebersihannya. Jadi nggak apa-apa takjil karena orang mau tarawih di sana, orang mau mengaji di sana, orang mau sholat di sana, buka di sana. Lalu kok bukanya di masjid terus makannya di rumah, ya pusing lah nanti. Nah, jadi jangan tidak usahlah mengada-ngada lah. Ulama dahulu sudah melakukan yang demikian. Kenapa kita pusing? Wallahu a'lam bishawab.